Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Putri dari kelas 5C dengan mata kuliah Hukum Kemaritiman akan menjelaskan pertanyaan atau kesimpulan dari video yang telah diberikan, yaitu di mana tentang blue economy atau ekonomi biru. Di mana ekonomi biru itu adalah suatu konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang dimana bertugas juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pengelolaan yang ramah lingkungan. Dalam konteks hukum kemaritiman, ekonomi biru sangat terkait dengan berbagai regulasi, kebijakan, dan perjanjian internasional yang dimana mengatur aktivitas di wilayah laut, baik dalam sektor perikanan, transportasi, energi terbarukan, hingga perlindungan keanekaragaman hayati. Berikut juga terkait pembahasan ekonomi biru dalam hukum kemaritiman, yang dimana terbagi di dalam beberapa pembahasan, yaitu yang pertama tentang definisi dan prinsip blue economy. Ekonomi biru ini adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada pemanfaatan laut sebagai sumber daya yang berkelanjutan. Sumber daya laut di sini mencakup perikanan, energi angin lepas pantai, energi gelombang, pariwisata bahari, serta berbagai industri terkait laut lainnya. Prinsip utama ekonomi biru ini yaitu berkelanjutan, yang dimana pemanfaatan laut harus diiringi dengan perlindungan ekosistem laut agar tetap terlestarikan, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu selanjutnya peran hukum kemaritiman dalam mendukung ekonomi biru, yang dimana hukum kemaritiman memberikan dasar dan bentuk kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur aktivitas ekonomi di laut secara berkelanjutan. Ini juga mencakup aturan terkait hak kepemilikan wilayah laut, perizinan, batasan eksploitasi sumber daya laut, serta sanksi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan. Peraturan di bidang hukum kemaritiman ini seringkali mengatur tentang pengelolaan perikanan yang lestari, perlindungan ekosistem penting seperti terumbu karang dan mangrove, serta kontrol terhadap polusi laut yang bisa merusak sumber daya laut. Yang ketiga yaitu aspek penting di dalam hukum kemaritiman tentang blue economy. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan, yang dimana regulasi ini meliputi batasan penangkapan ikan dan pemberian lisensi nelayan untuk menghindari penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Jadi mana beberapa negara juga memiliki kawasan konservasi laut atau zona larangan penangkapan ikan untuk menjaga populasi ikan tetap stabil. Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, juga banyak negara menetapkan kawasan lindung laut, tempat-tempat penting untuk perlindungan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, yang dimana di bawah hukum internasional ada aturan ketat untuk melindungi spesies langka atau yang terancam punah. Selanjutnya itu pengurangan polusi laut. Hukum kemaritiman juga menetapkan aturan tentang pembuangan limbah kapal, yang mana mencegah tumpukan minyak dan mengontrol aktivitas industri di dekat pesisir. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran air laut dan memastikan habitat laut tetap sehat. Selanjutnya itu perlindungan ekonomi terbarukan, yang dimana ekonomi biru mendukung pengembangan energi alternatif dari laut seperti energi angin lepas pantai, energi gelombang, dan energi pasang surut. Yang selanjutnya itu pariwisata berkelanjutan, yang dimana regulasi di bidang pariwisata bahari meliputi aturan tentang pembangunan infrastruktur pariwisata yang minim dampak pada ekosistem pesisir dan laut, di mana pariwisata yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi lokal tanpa merusak alam.
Yang keempat yaitu peran kerangka kerja dan kesepakatan internasional. Dalam hukum kemaritiman, dalam ekonomi biru juga mencangkup kesepakatan internasional, salah satunya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disebut dengan UNCLOS, yang memberikan pedoman mengenai batas-batas laut, hak lintas negara, dan konversi sumber daya laut. Selain UNCLOS, Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama SDG 14 tentang Life Below Water, menjadi acuan bagi negara-negara untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. SDG 14 mendorong negara untuk mencegah dan mengurangi polusi laut, yang mana untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu manfaat dan tantangan ekonomi biru. Manfaatnya yaitu mengenai ekonomi biru yang dimana memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan ekonomi dan lingkungan. Ia membantu menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor perikanan dan pariwisata, yang mana juga mereka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir serta berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Tantangannya yaitu yang dimana meski demikian pelaksanaan ekonomi biru juga menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim dan mempengaruhi suhu laut, kerusakan terumbu karang, dan masalah regulasi yang sering sekali sulit ditegakkan di lautan lepas. Kerjasama antar negara juga menjadi suatu hal yang penting, yang dimana perairan internasional sulit diawasi secara individu oleh satu negara. Kesimpulan dari penjelasan tersebut yang dimana adalah blue economy atau ekonomi biru dalam hukum kemaritiman adalah pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi di laut dengan prinsip keberlanjutan melalui regulasi yang ketat dan kerjasama internasional. Negara-negara juga diharapkan dapat menjaga laut tetap sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ekonomi biru, laut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan, yang mana juga sehingga menjadi potensi sumber daya laut tetap dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Baik, sekian mungkin penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Leka Putri dari kelas 5C dengan mata kuliah hukum kemaritiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.